Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Saya percaya semuanya bersuka cita pagi hari ini dan menikmati kasih berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama. Hari ini kita mau memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan sebab Dia Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk setiap berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau datang membawa seluruh hati dan hidup kami untuk boleh memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir atas setiap rumah-rumah umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami nyatakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesungguhan hati kita saudara, sama-sama kita katakan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa
seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami datang hari ini Tuhan, terima kasih Bapa. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga Tuhan, sungguh bangga kami punya Bapa seperti-Mu. Amin. Yang tak pernah melupakanku. Bahkan Tuhan, di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Mari lebih dahsyat lagi saudara, katakan kami nyatakan Tuhan di hidupku. Amin. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari sembah Dia saudara, haleluya. Kami nyatakan Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan di setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ya Bapa, mari angkat suara kita saudara, sembah Dia. Ya Lord Jesus, haleluya. Kau Tuhan dalam hidup kami yang layak disembah. Sungguh hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup setiap kami Tuhan.
Ya, mari terus sembah Dia, saudara. Di dalam hadirat-Nya yang kudus, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari datang sama Tuhan hari ini, saudara. Mari kita yang telah dikatakan berbahasa roh mulai berbahasa roh, saudara. Kita yang belum, mari panggil namanya Tuhan Yesus, Kau Raja. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami punya Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Shikadala barala 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 bo. Iyaraboya shakarabo. Haleluya Tuhan. Ya. Shikadala barala 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 barala. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Ya Lord. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, oh Jesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup setiap kami. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama sorakan haleluya. Mari puji Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari saudara umat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama dengan keluarga, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Amin. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Sebab Dialah Tuhan, amin. Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Sama-sama sorakan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Dengan suara yang mantap saudara sama-sama katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. kami panggil nama-Mu. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya.
Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu ya saudara. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatan kami, sebab kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau. Satu kali lagi lebih dahsyat. Ku puji Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Oh, Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengar pesan dari tim Teologia Pusat. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan.
yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah juru selamat pribadi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Akan kami nyatakan Tuhan Yesus, besar setia-Mu Tuhan di hidup. kami katakan Kau Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku
besar setiamu, Tuhan di hidupku. Lebih dahsyat lagi saudara katakan, Yesus Engkau, amin. Kau juru selamat kami Tuhan, ada kemenangan kami. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh shikarala rala marasyandi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Di minggu yang pertama di bulan yang ke-10 tahun 2020 kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ya sebentar dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, tuntun setiap kami supaya Tuhan di masa-masa sekarang ini kami boleh hidup dalam kemenangan di akhir zaman ini. Tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ingin percaya hari ini di minggu yang pertama di bulan yang ke-10. Biarlah sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap kita. Bahkan kesehatan yang sempurna ada pada kita semuanya. Nah hari ini saudara, yang Tuhan ingatkan saya dalam hari-hari terakhir ini. Saya belakangan ini banyak merenungkan tentang kemenangan di dalam Tuhan saudara. Nah dalam minggu hari ini saya akan berbicara tema judul khotbah saya adalah jadi pemenang di akhir zaman. Nah saudara, semua kita tahu bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman. Nah oleh karena itu kita harus jadi pemenang. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita, hanya orang yang menang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, nah oleh itu kita harus jadi pemenang di akhir zaman ini, di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang dan krisis sedang terjadi hari-hari ini. Roma 8 ayat 35 sampai 39 katakan begini. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, Alkitab sudah mengingatkan kita dengan jelas. Dari kitab Roma ini mengingatkan kita dengan jelas. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apakah karena virus 19? Apakah karena krisis ekonomi? Tidak. Paulus mengingatkan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah oleh karena itu, mendekati akhir zaman ini, ya, hidup kita memang semakin sulit, penuh dengan tantangan termasuk banyak bagi orang-orang yang percaya dan juga belum lagi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Makanya saudara sebagai orang-orang percaya kita harus
Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Lukas 21 ayat 25 dan sampai 27 katakan begini. Dan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Kalau hari-hari sedang terjadi kegoncangan, saya mau meyakinkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin dampaknya kita terasakan. Tapi kita tidak boleh seperti orang yang tidak punya pengharapan. Apalagi hari-hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita di akhir zaman ini, saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 4 katakan begini. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Inilah antikris, saudara. Ya, dia mau menyamai Tuhan. Dan bahkan dia duduk di tata bait suci. Bahkan dia minta disembah. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara, ya, pesan Tuhan buat 7 sidang jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu selalu dikatakan barang siapa menang. Ya, selalu dikatakan barang siapa menang. Ya, nanti saudara bisa baca jemaat yang di Efesus, jemaat di Smyrna, itu Wahyu 2 di slide nanti ada ayat-ayatnya. Nanti saudara bisa baca dan lebih teliti. Itu selalu katakan barang siapa yang menang, ya. Pesan Tuhan buat Efesus, di Smyrna, Pargamos, di Tiatira, Sardis, di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Itu semua, ini ayatnya semua sudah ada, gitu ya. Selalu dikatakan siapa yang menang. Oleh karena itu saya berharap biar kita semua jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Mari kita angkat pujian ini. Ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang mau katakan amin, saudara. Ini janji Tuhan, saudara, ya, akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini sekarang ini, sebagai orang percaya kita tetap dapat dan seharusnya dalam segala hal akan jadi keluar sebagai pemenang. Ya, nah, terus bagaimana caranya? Mari kita akan belajar, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian kita, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau kita mau jadi pemenang di akhir zaman ini, yang pertama, miliki iman yang benar. Miliki iman yang benar. Roma 8 ayat 1 katakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Gitu ya. Nah, saudara, pada saat kita percaya kepada Yesus, maka keselamatan dijamin menjadi milik saya dan saudara. Ya, ini jaminan. Kalau kita sudah diselamatkan, ya, itu jaminan bagi kita. Nah, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Di luar Kristus semua orang pasti akan mengalami penghukuman. Di luar Kristus pasti mengalami penghukuman, saudara. Nah, oleh karena itu hari ini saya rindu mengajak saudara kita memasuki bulan yang ke-10, memasuki akhir penghujung tahun 2020. Saya rindu bertanya kepada saudara, apakah kita sudah memiliki
kita benar-benar memiliki iman yang benar kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Di masa-masa pandemi, apakah iman kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Apa iman kita mulai goyah? Apa yang situasi keadaan membuat kita mulai ragu dengan Tuhan? Saya rindu mengajak kita hari ini, yuk kembali. Milikilah iman yang benar. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Bahkan di luar Kristus, kita katakan pasti dihukum. Nah, kita yang sudah percaya sungguh-sungguh, mari hari-hari ini arahkan hidupmu kembali. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah kurang percaya. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan imanmu yang tertuju kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Yang kedua, saudara, tidak meragukan kasih Tuhan. Ini juga harus menjadi perhatian baik-baik dalam kehidupan. Dalam situasi sekarang ini, saudara, saya mau ingatkan kita, ya, tidak meragukan kasih Tuhan. Roma 8 ayat 28 dan 32 katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingin percaya jemaat yang saya kasihi dimanapun saudara berada saat ini, engkau sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh itu engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memanggil engkau, Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan punya rencana atas hidupmu hari ini. Oleh karena itu, ya, jangan sedikit ada keraguan akan kasih Tuhan. Mungkin di tengah-tengah masalah pergumulan kau sedang hadapi. Mungkin hari ini benar melalui firman Tuhan dikau katakan, oh aku tahu sekarang. Mari bangkit kembali, saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kebenaran ini ditegaskan di ayatnya yang ke-32, saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini bukti kasih Tuhan. Ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah memberi pemberian yang terbesar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh siapapun, yaitu keselamatan dalam Kristus. Saudara yang sudah terima, yang sudah percaya, sudah terima keselamatan itu, maka saya rindu pasti Ia akan memberikan hal-hal yang baru, ya, hal-hal sesuatu yang baru. Dia akan menuntun kita hal-hal yang baik kepada kita yang menurut, ya, kebijaksanaannya, saudara. Saya ingin percaya sesuatu yang terbaik kau akan terima hari-hari ini. Oleh itu sekali lagi, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, hiduplah dalam Roh Kudus. Ini perlu di era Pentakosta yang ketiga ini. Hiduplah di dalam Roh Kudus, saudara. Roma 8 ayat 11 katakan begini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu dan rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya sempat baca satu buku, judulnya Kain Kafan dari Turin, saudara. Nah, yang menulis buku ini, saudara, itu dari ahli-ahli sesuai dengan bidangnya, terutama di bagian medis. Dan mereka menganalisa kain kafan yang membungkus Tuhan Yesus. Apakah itu asli atau tidak, saudara? Itu ada dokter ahli darah, segala macam, saudara. Semua ini para medis. Dan mereka menganalisa, meneliti, meriset. Apakah kain kafan ini betul yang membungkusi tubuh Tuhan Yesus. Dan setelah mereka selidiki sekian lama, saudara. Dan semua ahli-ahli itu akhirnya berkata, ini benar. Kain kafan ini asli yang membungkus tubuh Tuhan Yesus. Persoalannya ketika mereka katakan asli betul, saudara. Dan ternyata kain kafan dari Turin itu masih utuh, saudara. Ikatannya itu masih utuh, jadi belum dibuka gitu, saudara.
Nah, pertanyaan para tenaga medis, tenaga ahli kedokteran, mereka tanya, kalau ini asli, bagaimana tubuh Tuhan Yesus bisa keluar dari kain kafan yang masih masih terikat utuh ini? Saudara, ketika saya baca tulisan ini, saya ingat ayat ini, saudara. Kuasa yang membangkitkan tubuh Tuhan Yesus akan masuk dalam kehidupan kita. Nah, menurut para ahli, ya, akhirnya mereka secara ilmiah mengatakan begini. Kenapa kok jasad tubuh Tuhan Yesus bisa keluar dari kain kafan ini? Mereka secara ilmiah katakan, karena ada ledakan cahaya yang besar. Dan ini yang mengeluarkan tubuh Tuhan Yesus. Oke lah, katakanlah kita setuju dengan perkataan para ahli. Ada satu ledakan cahaya yang besar yang mengeluarkan tubuh Tuhan Yesus dari kain kafan ini. Saudara bayangkan, ledakan cahaya yang besar itu hari ini akan masuk dalam hidup. Saudara, secara teologis, ketika para dokter, para ahli mengatakan seperti itu, saya tahu itu kuasa Roh Kudus. Ledakan cahaya yang besar. Seperti waktu saat di kamar loteng, lidah api yang dahsyat. Dan itu Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudara, dalam Roma 8 ini muncul sekitar 20 kali sebutan Roh Kudus. Hanya pasal Roma 8 ini saja, saudara. Ada 20 kali sebutan Roh Kudus. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hanya dengan dipimpin oleh Roh Kuduslah, maka kita dapat menjalani kehidupan ini. Bahkan bukan hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Yang mau boleh katakan amin. Kita angkat pujian ini yuk. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, takkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memeganku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu semua kita yuk hari-hari ini di era Pentakosta, di akhir zaman ini, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Engkau minta, buka hatimu, minta supaya diurapi. Dan saya ingin percaya Roh Kudus ini akan memampukan kita. Ya, seperti di Roma 8 ini muncul 20, hanya satu pasal ini saja muncul 20 kali kata Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita orang percaya begitu penting, saudara. Oleh itu, saudara, hari ini buka hatimu. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, minta. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, minta. Engkau di rumah, ya enggak perlu ditumpangin tangan. Dimanapun engkau berada, kalau engkau buka hati, engkau sungguh-sungguh minta dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, saya percaya Roh Kudus akan membaptis engkau di tempat di mana engkau berada. Bagi kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari saudara, kita minta kepenuhan Roh Kudus.
fullness, kepenuhan itu. Mungkin saudara, karena mungkin kekhawatiran, ketakutan menghadapi situasi dan keadaan seperti sekarang. Mungkin saudara yang kena PHK. Mungkin banyak hal yang terjadi, goncangan, tantangan terjadi di kehidupan kita. Membuat hidup kita, Roh Kudus berkurang dalam kehidupan kita. Hari ini minta kepenuhan itu. Minta kau buka hati sungguh-sungguh. Maka saya ingin percaya, engkau akan dipenuhi Roh Kudus hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang keempat, saudara. Saya rindu supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan jadi pemenang di akhir zaman ini. Bukan jadi pecundang, bukan dikalahkan, tapi menang atas dosa, atas tipu daya iblis, atas tantangan dan pergumulan kita. Kita keluar sebagai pemenang. Yang mau boleh katakan yes. Nah yang keempat saudara, yaitu miliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Saya berharap jemaat yang saya kasihi, jangan sampai di tengah-tengah menghadapi tantangan dan goncangan membuat kita nggak punya pengharapan lagi. Atau kita juga mulai ragu pengharapan dalam Kristus. Apakah Tuhan masih dengar doaku? Hari ini saya mengingatkan kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 katakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Biarlah saudara yang mulai ragu. Saudara mulai tawar hati. Hari ini izinkan firman Tuhan beroperasi dalam hidupmu hari ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, jadilah pemenang. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita pasti akan mendapatkan kemuliaan sorga. Suatu hari kelak kita pasti mendapatkan kemuliaan itu. Jika kita mewujudkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari, ya, dan mengaplikasikannya dengan baik, dengan setia. Nah, ini saudara muncul kata yang baik dan setia. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 21, firman Tuhan katakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, saudara, memang ini kisah tentang talenta, tentang benih. Nah, saudara, kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita dengan setia dan baik, maka ini menjadi jaminan kita. Ya, ketika nanti Tuhan Yesus datang, apa yang Tuhan sudah berikan, talenta, kebisaan, kemampuan, bahkan berkat yang Tuhan berikan, kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan selama ini. Maka kita akan dijuluki menjadi hamba yang baik dan setia, saudara. Ya, nah, maka sebelum kita memasuki hidup kekal di sorga nanti, kita akan mendengar Tuhan berkata begini, engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara rindu gak sampai Tuhan tuh ngomong seperti itu? Engkau hamba yang baik dan setia. Saya sangat rindu mendengar nanti suatu hari Tuhan katakan engkau hamba yang baik dan setia. Ya, nah istilah yang baik itu menunjukkan kepada kehidupan yang bermoral. Perhatikan baik-baik. Ya, yang baik itu, hamba yang baik itu menunjukkan kepada kehidupan kita yang bermoral dan taat pada firman. Ini yang dijuluki baik. Saya berharap hari ini Tuhan menemukan setiap kita orang yang baik. Ya, pengertian yang baik itu, saudara. Ya, baik itu artinya, sekali lagi saya ulang, saudara, kepada kehidupan kita yang bermoral dan taat pada firman. Sedangkan istilah setia ini menunjukkan kepada menjalani kehidupan pelayanan, ya, yang Tuhan sudah berikan masing-masing kita dalam pelayanan, yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Jangan berhenti di tengah jalan. Mari saudara, saya mengajak semua kita pelayan-pelayan Tuhan, diakon, diakonos, seluruh pelayan Tuhan di bidang-bidang, di departemen-departemen. Mari selesaikan setia sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Orang yang berhenti di tengah jalan tidak akan menerima hadiah. Tapi mari kita setia, jadilah pemenang sampai akhir. Menyelesaikan di tengah-tengah mungkin banyak pergumulan dan tantangan. Mungkin bahkan dengan air mata.
Mari saya mengajak kita selesaikan tugas dan panggilan kita dengan baik. Sehingga kita semuanya akan menjadi pemenang sampai akhirnya. Yang mau ngalami, katakan amin. Tuhan yang besar. Kita akan siapkan diri kita Bapak Ibu dalam masuk perjamuan kudus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah masa pandemi, di bulan yang ke-10 ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pemenang di akhir zaman ini. Kami mau jadi pemenang di akhir zaman. Bahkan kami sampai setia, sampai menyelesaikan panggilan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga mahkota yang Kau janjikan boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam segala hal yang kami hadapi hari-hari ini. Biar setiap kami boleh kuat. Biarlah Tuhan urapan kuasa Roh Kudus terus mengurapi setiap kami. Yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Mu hari ini. Jika sebentar kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari saudara masing-masing berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran, mari kita bereskan. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam hidup kita. Ampuni Tuhan, ampuni umat-umat, ampuni Tuhan segala dosa yang mungkin pernah kami perbuat. Ampuni Tuhan, ampuni dalam nama Yesus. Basuh setiap kami dengan kuasa darah. Dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini Tuhan. Jamah. Ampuni kami. Ampuni. Basuh dengan darah Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni. Dan sekarang Tuhan kami boleh layak makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Anggur ini benar-benar jadi darah-Mu ketika kami makan dan minum. Kekuatan yang baru dalam hidup kami. Membuat kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari pegang roti dengan tangan kanan. Angkat tinggi dari kepala-Mu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi dari kepalamu. Ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Angkat suaramu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Yesusku, puji syukur.
Angkat suaramu. Sembah. Yang sudah bisa berbahasa roh, sembah dengan berbahasa roh. Bangun manusia rohmu. Padu Roh Kudus. Terima urapan yang baru. Terima api Pentakosta yang ketiga. Terima dalam nama Yesus. Padu Roh Kudus. Padu. Kau yang ku rindu, Yesus, Kaulah segala. Katakan yang segenap hatimu, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah menjamah setiap kami pribadi demi pribadi. Kau sudah memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Setiap kami penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang Kau lewatkan dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Penuh Roh Kudus. Setiap kami akan dilawan. Setiap kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap kami penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan urapan yang kami terima. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan kau yang sakit di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh. Sembuh. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau. Bahkan imunitas kami semakin hari semakin baik Tuhan. Karena urapan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Bahkan kau di mana mereka berkekurangan Tuhan. Kau berkati kami melimpah-limpah. Sehingga apa saja yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Saudara, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik. Di awal bulan ini mari kita akan kembalikan masuk persepuluhan kita. Kita akan kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu boleh menyiapkan diri. Nanti setelah kita doa, nanti Bapak Ibu mungkin bisa transfer. Kalau saudara memang nanti mau bawa ke surga, bawa ke gereja, silakan saudara. Tapi saudara kita sudah ada gereja, ada rekening. Itu langsung masuk ke rekening gereja dan juga ada QR code. Saudara bisa transfer melalui QR sehingga lebih memudahkan saudara ya. Mari kita bawa perpuluhan yang apa menjadi bagiannya Tuhan. Kita kembalikan persembahan yang terbaik. Kita bawa biar hati Tuhan disenangkan melalui persembahan yang kita berikan. Mari saudara boleh menyiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu saudara nanti boleh melakukan mentransfernya ke rekening. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Tuhan, kalau kami bulan ini kami akan mengembalikan persepuluhan, persembahan yang terbaik. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami. Hamba berdoa ya Tuhan, kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Kami akan transfer ke rekening gereja Tuhan. Kami akan memberikan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berikut Warta GBI Rayon 18 dari tanggal 4 hingga 10 Oktober 2020. Seruan doa puasa bersama selama 31 hari dilakukan dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020. Tujuan doa puasa ini adalah keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman resesi ekonomi global. 4. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi Anda yang sudah mendaftar di kelas KOM 100 online, kelas akan dimulai pada hari Senin 5 Oktober 2020 pada pukul 7 malam. Kelas dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Ayo ikuti United Prayer Tower yang dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa pada pukul 21, Rabu pada pukul 20. United Prayer Tower ini dilakukan via Zoom. ID Zoom yaitu 891 8221 0422 dengan passcode Unity. Bagi segenap pengerja dan aktivis GBI Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat akan dilakukan pada hari Selasa 6 Oktober 2020 pada pukul 7 malam. ID Zoom untuk Menara Doa Pelayan Jemaat Serayon 18 adalah 81955221035. MDPJ ini wajib bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Rayon 18. Jangan lupa ikuti Rumah Mukjizat setiap hari Rabu pada pukul 10 pagi. ID Zoom untuk Rumah Mukjizat yaitu 843614435 dengan passcode 615575. Bagi Anda UMAS usia emas, ikuti ibadah usia emas yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. 8 Oktober 2020, ibadah umas dilakukan pada pukul 11 dengan ID Zoom 87594834957. Ikuti pula doa puasa yang dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi. ID Zoom untuk doa puasa minggu ini adalah 843 2142 8500 dengan passcode 680497. Demikian Warta Gereja untuk minggu ini. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang